Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar dari Prodi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah dipresentasikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yang pertama yaitu 1. Faktor individu dalam organisasi. 3 faktor yang terkait dengan individu dan organisasi. 1. Kontrak fisiologi. 2. Keseriusan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. 3. Keragaman individu dalam organisasi. Perilaku individu dan sikap berorganisasi yaitu komponen efektif, komponen kognitif, komponen intensif. 2. Kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan usaha untuk memengaruhi. Setelah memengaruhi, selain diberi pengarahan, juga diajak dan didorong serta digerakkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan, mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan motivasi adalah dorongan yang menyebabkan orang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Seorang pemimpin sebuah organisasi harus mampu memberikan motivasi pada anggota atau karyawannya, sehingga dapat memunculkan semangat kerja. Semangat kerja inilah dibutuhkan oleh anggota organisasi agar dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dan tujuan secara efektif, efisien. Motivasi juga berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja organisasi yang baik dalam pemenuhan tujuan dan sasarannya. 3. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja di dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok kerja merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Artinya, adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang tersebut. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut adalah suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan di dalam suatu perusahaan. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi, di mana komunikasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian informasi atau pertukaran informasi agar karyawannya itu tahu informasi apa yang telah disampaikan. Fungsi komunikasi sebagai alat kontrol komunikasi ini memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku anggota atau bawahan dalam berbagai organisasi, memberikan suatu motivasi kerja kru untuk dapat meningkatkan suatu kinerja setiap anggota sebagai fungsi untuk mengekspresikan perasaan secara emosional seperti apa yang mungkin bertentangan dengan konsep perubahan dalam perusahaan, dan ini bisa dilakukan ketika ada pihak yang kurang setuju. 4. Konsep pengawasan dan pengendalian. Pengertian pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sasaran pengawas adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Terbagi menjadi 3, yaitu mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Fungsi dan tujuan pengawasan. Adapun fungsinya yaitu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atau perubahan sosial ekonomi, membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran. Adapun tujuannya yaitu mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. 5. Manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambahkan manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan mendapatkan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Objektivitas atau objektif dalam keilmuan berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alami
atau empiris, sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuan sistem informasi suatu manajemen: 1. Menyediakan layanan informasi dalam perhitungan harga jasa pokok produk. 2. Menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendalian, perencanaan, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. 4. Memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan. 7. Pengertian usaha kecil. Pengertian usaha kecil merupakan pengertian yang paling sering digunakan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil atau juga usaha mikro. Pengertian ini sering dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebagian dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. 8. Manajemen organisasi. Nirlaba. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nirlaba adalah suatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan, atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi atau uang. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu kebijakan atau perihal dan menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba moneter yang terjadi di suatu negara. Tujuan organisasi nirlaba mensejahterakan masyarakat, membantu dan melayani masyarakat, untuk mencerdaskan anak bangsa, memberikan kebebasan bagi masyarakat, membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam bidang ekonomi. Contoh organisasi nirlaba yang terdapat di Indonesia yaitu yayasan, institusi, lembaga gabungan, asosiasi. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.